Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan materi lingkaran bagian kedua, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Bagi teman-teman yang belum mempelajari bagian pertama, silakan cek link videonya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, pada video ini kita akan belajar materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Jadi posisi titik ada di dalam lingkaran tersebut. Ya, jadi posisinya bisa dimanapun teman-teman. Yang pasti ada di dalam lingkarannya. Seperti ini. Kemudian kemungkinan kedua, titik terletak pada lingkaran. Artinya titik tersebut dilalui oleh lingkaran. Ya, dilalui oleh lingkaran. Dan kemungkinan ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Jadi posisinya berada di luar lingkaran. Nah, bagaimana konsepnya? Cukup sederhana. Yang pertama, jika titik terletak di dalam lingkaran, teman-teman tinggal substitusi aja koordinat titik tersebut ke persamaan lingkaran dan tandanya jadi kurang dari, ya. Jadi nilainya akan lebih kecil dari jari-jari dikuadratkan. Ini kalau lingkaran berpusat di 0,0. Lalu gimana kalau lingkarannya berpusat di A, B? Caranya sama aja. Jadi nanti tandanya itu kurang dari, artinya nilainya lebih kecil dari panjang jari-jari dikuadratkan. Begitu juga jika bentuk persamaan lingkarannya itu dalam bentuk umum, sama aja nilainya kurang dari. Jadi untuk titik terletak di dalam lingkaran, maka ini tandanya kurang dari. Kedudukan yang kedua, jika titik terletak pada lingkaran, maka ini tandanya tetap sama dengan. Tetap sama dengan. Baik lingkaran berpusat di 0,0 maupun lingkaran yang berpusat di A, B. Begitu juga kalau lingkarannya dalam bentuk umum, tandanya tetap sama dengan. Nah, kalau titiknya terletak di luar lingkaran untuk posisi yang ketiga atau kedudukan yang ketiga, maka tandanya ubah jadi lebih dari. Ini juga sama, lebih dari. Bentuk umum pun sama, lebih dari. Nah, inilah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi yang perlu teman-teman ingat, di dalam lingkaran itu tandanya kurang dari atau lebih kecil. Terletak pada lingkaran itu sama dengan, dan terletak di luar lingkaran berarti tandanya lebih dari atau lebih besar. Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, contoh pertama. Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0. Kita akan mencari kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran ini. Caranya, teman-teman substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada ruas kiri persamaan lingkaran. Jadi teman-teman substitusi ke bagian ini ya. Ketiga koordinat ini. Kita mulai dari koordinat titik A, negatif 2,4. Kita substitusi ke persamaan lingkaran ini, x kuadrat tambah y kuadrat. Atau x1 kuadrat tambah y1 kuadrat, di mana ini adalah x1-nya. Atau ini ya, ini x1-nya, 4 ini y1-nya. Jadi x1 kuadrat negatif 2 dikuadratkan. Y1 kuadrat 4 dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan kan 4. 4 dikuadratkan 16. 4 tambah 16, 20. Nah, sekarang kita bandingkan dengan R kuadrat. R kuadrat itu ini 25. Ternyata 20 dia lebih kecil dari 25. Maka ini kurang dari R kuadrat. Kalau kurang dari, berarti titik A ini terletak di dalam lingkaran. Oke? Kita coba titik B. Titik B 4, negatif 3. Caranya sama, kita substitusi ke persamaan lingkarannya. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. X1-nya 4, Y1-nya negatif 3. 4 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat. 4 dikuadratkan 16, negatif 3 dikuadratkan 9. 16 tambah 9, 25. Bandingkan dengan R kuadrat. R kuadrat kan 25 juga. Jadi ini sama dengan 25. Oh, berarti sama dengan R kuadrat. Ya. Kalau sama dengan, artinya titik B terletak pada lingkaran. Sekarang kita coba koordinat titik C 5, negatif 1
Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan lingkaran. Kita ganti X1-nya dengan 5, Y1-nya dengan negatif 1. Jadi 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. 5 dikuadratkan itu 25, negatif 1 dikuadratkan itu 1, maka hasilnya 26. Kita bandingkan dengan R kuadratnya. R kuadrat kan 25. 26 ini ternyata lebih besar dari 25. Artinya, titik C ini terletak di luar lingkaran karena nilainya lebih besar dari R kuadrat. Gampang kan? Sekarang kita coba contoh kedua. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Di sini ada soal TPS UTBK tahun 2019. Titik A 1,1 terletak di luar atau eksterior daerah lingkaran X kuadrat tambah Y min A kuadrat sama dengan 5. Nilai A yang mungkin adalah, nah ini kan di luar lingkaran, jadi tinggal teman-teman substitusi, kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 1, masukkan ke persamaan ini, dan tandanya kita ganti dengan lebih dari, karena di luar lingkaran. Oke, jadi kita peroleh X kuadrat, kita ganti X-nya dengan 1 kuadrat ditambah Y min A kuadrat, Y-nya kita ganti dengan 1 juga, 1 min A dikuadratkan, tandanya kita ganti jadi lebih dari 5. 1 dikuadratkan 1, dan 1 min A dikuadratkan itu 1 min 2A tambah A kuadrat lebih dari 5. 1 tambah 1, 2 ya, atau ini posisinya kita ganti jadi A kuadrat min 2A tambah 2 lebih dari 5. Kedua ruas ini kita kurangi 5, jadi kita peroleh A kuadrat min 2A min 3 lebih dari 0. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat. Kita cari atau kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya. Menjadi A tambah 1 kali A min 3 lebih dari 0, maka kita peroleh A kurang dari negatif 1 atau A lebih dari 3. Pastinya teman-teman sudah pernah belajar pertidaksamaan kuadrat ya. Jika belum, silakan pelajari dulu videonya, saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, di sini A-nya itu kurang dari negatif 1 atau A-nya lebih dari 3. Mana yang memenuhi? 4 ini lebih dari 3, berarti ini memenuhi. 3 ini tidak memenuhi. Kemudian negatif 2 ini kurang dari negatif 1, berarti ini memenuhi. Dan negatif 1 ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 ya. 1 dan 3 saja. Jawabannya adalah B. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan di pertidaksamaan seperti ini, kita juga bisa kerjakan soal ini dengan cara lain, dengan cara kita cek pilihan jawaban satu persatu. Tapi tetap X dan Y-nya ini kita ganti dulu dengan 1 dan Y-nya juga 1. Jadi kita peroleh X kuadrat itu 1 kuadrat ditambah Y-nya. Kita ganti dengan 1 min A dikuadratkan, tandanya lebih dari 5. Nah, ini 1 dikuadratkan itu hasilnya 1, ditambah 1 min A-nya tetap aja ya. Biarkan aja, nggak usah diapa-apain. 1 dikurangi A dikuadratkan lebih dari 5. Nah, ini kita hilangkan satunya, berarti kita pindah ruaskan atau kedua ruas kita kurangi 1. 1 min A dikuadratkan lebih dari 5 dikurangi 1 itu 4. Nah, teman-teman cek semua nilai A yang mungkin, cari yang nilainya lebih dari 4 ya. Kita coba yang 4, pilihan 1. A-nya ganti dengan 4. Berarti 1 dikurangi 4 itu kan negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan. Oh, berarti yang pertama itu negatif 3 dikuadratkan 9, memenuhi kan? Lebih dari 4. Kemudian kita cek kalau 3. 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. Yang kedua ini hasilnya itu 4. Kita nyarikan yang lebih dari 4. Berarti ini tidak memenuhi. Kemudian yang ketiga, negatif 2. Ganti A-nya dengan negatif 2. 1 dikurangi negatif 2 itu positif 3. 3 dikuadratkan 9. 9 lebih dari 4. Yang ketiga ini hasilnya 9, ternyata lebih dari 4, memenuhi. Kemudian yang keempat negatif 1, A-nya ganti dengan negatif 1. 1 dikurangi negatif 1 itu 2, 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4. Kita nyari yang lebih dari 4, berarti ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya tetap 1 dan 3 saja. Nah, untuk mengasah pemahaman teman-teman mengenai materi ini, kedudukan titik terhadap lingkaran, silakan teman-teman coba 5 soal berikut ini. Dan pembahasannya silakan cek di deskripsi video ini.
Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.